Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Hari Minggu Pembaptisan Tuhan itu menurut kalender liturgi adalah akhir dari masa Natal. Maka setelah ini kita semua sudah akan merayakan liturgi dalam masa biasa yang dimulai dari hari Minggu pekan yang pertama. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari pembaptisan Tuhan ini, pertama-tama saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih, untuk mensyukuri bahwa kita semua telah memutuskan untuk beriman kepada Kristus dan dibaptis dalam gerejanya yang kudus. Kita tahu bahwa dalam gereja kita, sakramen yang penting sekali bagi seorang yang bergabung dalam gereja Kristus ini adalah sakramen baptis. Sering juga disebut sebagai pintu utama untuk masuk ke dalam sakramen-sakramen yang lain. Maka disebut juga sebagai sakramen inisiasi yang menghantar kita melalui pintu utamanya masuk ke dalam sakramen-sakramen yang berikut, masuk ke dalam gereja yang kudus. Dalam sakramen pembaptisan ini, umat beriman dibebaskan dari dosa asal serta dari akibat-akibat yang ditimbulkannya. Tetapi yang paling penting dari sakramen pembaptisan ini ialah bahwa kita ini menjadi anak-anak Allah, kita menjadi keluarga Allah, kita menjadi ahli waris untuk hidup yang kekal bersama Allah di surga. Hari ini terutama dalam bacaan Injil suci diwartakan kepada kita oleh penginjil Lukas bahwa Yesus Kristus memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Barangkali pertanyaan saya dan kita semua adalah, mengapa Yesus harus memberikan dirinya untuk dibaptis? Bukankah Yesus itu adalah Mesias? Bukankah dia adalah Allah yang kudus? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, mari kita melihat apa yang terjadi ketika Yesus itu memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes. Dikatakan dalam kitab suci hari ini, pada waktu itu ketika Yesus itu setelah dibaptis, dia berdoa, terbukalah langit dan Roh Kudus, Roh Allah itu turun ke atasnya. Dan setelah itu terdengarlah suara dari langit, suara Allah Bapa, Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamu aku berkenan. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Yesus dibaptis ini menjadi peristiwa Roh Kudus, Allah Bapa turun di atasnya, yang akan menyertai Yesus dalam karya-karya pelayanan selanjutnya di tengah-tengah dunia ini. Yesus akan mengajar kebenaran tentang surga. Yesus akan mengadakan mujizat-mujizat dan masih banyak karya-karya yang lain. Dan semua itu adalah diteguhkan, dikuatkan, disertai oleh Roh Allah ini. Peristiwa Yesus dibaptis menjadi pewartaan kepada dunia bahwa Yesus adalah anak Allah yang terkasih. Yesus adalah pribadi Allah di mana Allah Bapa sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Inilah juga saudara-saudari yang terjadi dengan Anda sekalian, yang terjadi dengan saya ketika kita ini telah menerima sakramen baptis. Kita ini sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Allah. Saya tidak tahu para saudara-saudari ya, barangkali keindahan ini mungkin yang banyak dipikirkan oleh oknum kaum beriman itu, sehingga mereka datang hanya sekali dua kali ke dalam gereja itu mungkin gara-gara ini ya. Yang penting kami sudah baptis Romo, yang penting kami sudah anak Allah, ya gak perlu datang gereja pun ya tidak apa-apa gitu ya. Mungkin bagi mereka-mereka itu, karena mereka sudah menjadi anak Allah, ya sudah. Yang penting baptisnya saja, statusnya saja. Tapi saudara-saudari ingatlah bahwa sakramen baptis saja tidaklah cukup bagi kita. Itu adalah pintu masuk.
Ketika kita sudah masuk, maka kita harus bersekutu dengan Allah di dalamnya. Sama seperti orang tua, bukan? Saya menjadi anak di tengah keluarga, tapi saya tidak pernah datang ke keluarga itu. Mungkin suatu saat keluarga saya juga akan bilang, mungkin bukan anak saya juga kali ya. Atau dia bukan menjadi bagian dari keluarga saya. Walaupun Allah tidak sekejam hati saya, Bapak Ibu ya. Tapi bisa saja demikian. Karena kita tidak pernah tinggal bersama, kita tidak pernah berkomunikasi dalam keluarga, kita tidak pernah bersekutu dalam keluarga itu. Demikian juga kalau kita menjadi anak yang dibaptis dalam gereja, tidak pernah gereja, mungkin kita juga menjadi merasa bahwa kita bukan lagi anak dalam gereja itu. Saudara-saudari yang terkasih, maka mari kita bertanya, transformasi apa yang terjadi dalam diri saya sebagai orang-orang yang dibaptis? Perubahan-perubahan apakah? Kemajuan-kemajuan rohani apakah yang terjadi? Kita tidak cukup mengemban hanya status saja, tapi apakah ada sebuah dinamika rohani yang terjadi dalam diri saya sebagai orang yang beriman? Saya tiap kali merayakan Ekaristi baptis saudara-saudari, dan pada malam Paskah kita semua kan juga diingatkan untuk membaharui janji baptis kita pada hari raya Paskah. Ada pertanyaan-pertanyaan di mana Bapak Ibu akan menjawab sebagai ungkapan komitmen kita sebagai orang yang dibaptis ini dengan lantang. Pertanyaannya adalah, apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara dan dalam masyarakat? Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam berbagai bentuknya? Tahayul, perjudian, hiburan yang tidak sehat. Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Kurang lebih itu pertanyaannya. Biasanya sih akan dijawab dengan lantang. Ketika ditanya, tidak ada umat kita yang tidak mengatakan tidak mau. Pasti dijawab dengan lantang. Saya juga menjawab dengan lantang. Namun kita juga menyadari, para saudara-saudari, kita tidak selalu dengan mudah menghayati apa yang kita ucapkan dengan lantang itu. Jawabannya adalah saya menolak. Kenyataannya saya dan kita semua tidak selalu mampu menolak dengan tegas. Kita jatuh dalam dosa. Kalau sadar lalu bertobat, puji Tuhan. Tapi tidak jarang jatuh dalam dosa lalu merasa kerasan. Karena dosa itu memang enak. Saudara-saudari yang terkasih, tapi inilah dinamika hidup Kristiani, di mana kita membutuhkan pertobatan terus-menerus. Menjadi orang dibaptis perlu rekonsiliasi terus-menerus kepada Tuhan. Kita dibaptis bukan untuk hidup lagi dalam dosa, tapi kita dibaptis untuk hidup dalam kekudusan. Kita dibaptis bukan hidup untuk mengikuti daging, tapi kita dibaptis untuk hidup menurut kehendak Roh Allah. Maka saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih, juga adik-adik, mari kita berjalan terus. Ingat bahwa kita ini dipanggil oleh Allah untuk menjadi hidup kudus. Teguhkan langkah kita, berjalan mengikuti Yesus dengan setia. Bentengi hati kita ini dengan sabda Tuhan, supaya hati kita tetap murni, tetap utuh untuk mencintai Tuhan. Sibukkan diri kita memikirkan perkara-perkara surga, supaya kita tidak punya waktu untuk bekerja sama dengan si jahat. Saya ingat satu nasihat dari orang kudus, dikatakan demikian Bapak Ibu saudara-saudari. Si jahat tidak akan mengganggu orang yang sibuk, tetapi si jahat itu akan mencintai orang-orang yang hatinya melamun, hatinya kosong. Itulah yang paling mudah untuk dijatuhkan ke dalam dosa. Santo Paulus dalam suratnya kepada Titus hari ini berkata, kasih karunia itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia, agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini sampai menantikan penggenapannya nanti pada kedatangan Tuhan. Kristus telah lahir bagi kita, menerangi dunia ini, menerangi hati kita. Biarlah pikiran dan hati kita ini dibimbing oleh Kristus itu sendiri. Tuhan memberkati. Amin.